Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang pertama. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika mereka menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku memanggil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. "Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan ini di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, dengan darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan sedang Saul tidak kembali dengan hampa." Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa.
Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendendani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Daud tak pernah membenci Saul walaupun Saul berulang kali berupaya membunuh Daud. Tak terbesit keinginan untuk membalas Saul meskipun beberapa kali ada kesempatan bagus untuk melakukan hal itu. Daud tetap memelihara perspektif hidup yang benar. Ia paham bahwa Saul adalah raja yang diurapi Allah, yang Allah tempatkan untuk menduduki posisi terhormat sebagai raja Israel. Sebab itu Daud tidak mau bertindak macam-macam terhadap Saul. Meski Daud telah diangkat Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul, tetapi Daud tidak mau bersikap pongah. Bagi Daud, perkenan Tuhan atas dirinya bukan merupakan surat izin untuk bertindak sewenang-wenang atas diri orang yang tidak menyukai dia. Maka pengakuan prajurit Amalek itu membangkitkan murka Daud. Daud tak peduli bagaimana hidupnya pernah begitu sulit dan menderita karena Saul. Tetapi membunuh Saul berarti membunuh orang yang diurapi Allah. Daud memelihara hatinya bersih dari kepahitan dan dendam, walau ia diperlakukan buruk oleh orang lain. Apa kita pernah diperlakukan begitu jahat padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun? Mungkin pernah, bahkan sering. Lalu bagaimana perasaan Anda? Berharap dia celaka agar dapat merasakan apa yang Anda rasakan? Ingatlah bahwa itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya kita bersikap seperti Daud. Susah? Mungkin. Namun pahami bahwa Daud dapat melakukannya karena ia percaya penuh pada Allah. Ia tahu bahwa Allah berkuasa atas hidupnya, sehingga meskipun Saul bermaksud jahat terhadap dia, Allah tetap melakukan yang baik. Di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita belajar seperti Daud. Sekalipun dibenci, bahkan dijatuhkan berkali-kali, tetapi memiliki hati yang mengampuni. Kiranya kita dimampukan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan yang ditinggalkan oleh Daud, di mana dia mau mengampuni Saul yang membenci dan bahkan mau membunuhnya. Untuk itu Tuhan, biarlah kami juga memiliki sikap hati yang demikian. Bapa, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang Cokilan, Sumberjo, dan Janglengan. Mereka yang terbaring sakit Tuhan berkati. Mereka yang saat ini bergumul dalam pekerjaan Tuhan berkati. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan mereka yang masih studi, Tuhan berkati studinya. Terima kasih, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh Allah menuntun dan memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.